Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan ASN ya, atau aparatur sipil negara. Jadi hari ini kembali ada berita atau informasi menarik berkaitan dengan ASN ini. Kabarnya akan ada revisi Undang-Undang ASN ya, atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dan rencana revisi Undang-Undang ASN ini sudah masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2025. Jadi karena masuk dalam prolegnas prioritas, tentunya kemungkinan besar rencana revisi tersebut akan dilaksanakan atau terjadi gitu ya. Tetapi saat dikonfirmasi kepada Kementerian Pan-RB belum ada rencana terkait dengan usulan materi yang bisa dituangkan dalam revisi Undang-Undang ASN. Tetapi tentunya jika sudah ada draft resmi dari DPR, Kementerian Pan-RB akan memberikan usulan atau masukan terhadap revisi Undang-Undang ASN tersebut. Kemudian, apakah revisi Undang-Undang ASN ini akan mengubah tenggat waktu penataan honorer yang semula pada Undang-Undang 20 2023 penyelesaian atau penataan honorer maksimal Desember 2024. Sehingga setelah Desember 2024 seharusnya semua yang bekerja di instansi pemerintah harus berstatus sebagai ASN. Tetapi pada faktanya sampai dengan saat ini penataan atau penyelesaian tenaga honorer masih juga belum tuntas gitu ya. Sehingga kita tunggu ke depan bagaimana perkembangan terkait dengan kabar adanya revisi Undang-Undang ASN ini. Tetapi yang jelas, semoga jika benar ada revisi Undang-Undang ASN, revisi tersebut bisa membawa dampak baik terhadap para honorer dan tentunya para ASN itu sendiri. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan revisi Undang-Undang ASN ya. Yang apakah revisi tersebut akan mengubah tenggat waktu penyelesaian honorer. Diberitakan oleh jpnn.com, judulnya revisi Undang-Undang ASN mengubah tenggat penyelesaian honorer. Kita coba bacakan ya. Apakah revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN bakal mengubah ketentuan yang berkaitan dengan tenggat waktu penataan non-ASN atau honorer? Pasal 66 Undang-Undang ASN berbunyi, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Nah, apakah revisi Undang-Undang ASN akan mengubah pasal 66 yang telah mengamanatkan penataan pegawai non-ASN diselesaikan paling lambat Desember 2024? Diketahui, DPR RI sedang menginisiasi revisi Undang-Undang ASN sebagai bagian dari program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini, menyatakan akan menyampaikan masukan dalam proses revisi Undang-Undang ASN apabila telah menerima materi resmi RUU revisi dari DPR RI. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, revisi Undang-Undang ASN merupakan inisiatif legislatif dan pihaknya masih menunggu penyerahan dokumen resmi sebelum menentukan sikap atau usulan. Kalau tidak salah itu inisiatif DPR ya. Saya belum tahu materinya apa, kata Rini saat dikonfirmasi Antara dari Jakarta, Kamis 17 April 2025 siang. Mengenai kemungkinan usulan yang disiapkan kementerian, seperti penyelesaian tenaga honorer, pola rekrutmen ASN, atau sistem kerja yang lebih fleksibel, Menteri Rini menyatakan pihaknya akan menyesuaikan dengan materi yang diterima secara formal dari DPR. Tergantung materinya. Tentunya nanti kami pun akan memberikan masukan jika sudah kami terima dengan resmi, ujar Rini. DPR RI sedang menginisiasi revisi Undang-Undang ASN, yang di dalamnya antara lain memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat, memindahkan, sampai memberhentikan pejabat tinggi dari tingkat pusat hingga pemerintah daerah. Atas rancangan undang-undang atau RUU prioritas DPR RI ini, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin pun memberikan beberapa catatan.
Salah satunya soal desentralisasi yang sudah sejak lama menjadi semangat Indonesia. Memang kalau secara administrasi pemerintahan, semua itu terutama urusan pemerintahan umum, presiden sebagai kepala pemerintahan. Wewenang itu pada mulanya pada dasarnya ada di presiden, jelasnya di gedung DPR RI Jakarta Pusat, Kamis. Tapi karena negara kita negara kesatuan yang disentralisasikan, yang menghadirkan daerah otonom, kita punya asas otonomi, maka kewenangan itu didelegasikan ke kepala daerah imbuhnya. Dia mengatakan, rencana penambahan kewenangan presiden tersebut tidak sesuai dengan desentralisasi atau otonomi daerah. Arse belum menjelaskan kapan Komisi 2 DPR akan mulai menggodok RUU ASN. Draft RUU tersebut masih disempurnakan oleh Badan Keahlian DPR RI. Apabila revisi ini disahkan, Presiden akan memiliki kendali langsung terhadap dua kategori jabatan berikut, yaitu 1. Jabatan pimpinan tinggi media. Saat ini sudah jadi kewenangan Presiden yang meliputi 2. Direktur Jenderal atau Dirjen di Kementerian, Sekretaris Daerah Provinsi atau Sekda Provinsi, 3. Inspektur Jenderal atau Irjen, 4. Deputi di lembaga non-kementerian seperti di BKN, Kemenpan-RB, 5. Staf ahli menteri, 6. Jabatan pimpinan tinggi pratama, revisi undang-undang, 7. Kepala dinas di provinsi maupun kabupaten kota, Kadis Pendidikan, Kesehatan, PU, dan lain-lain, 8. Sekretaris daerah kabupaten kota, 9. Kepala biro di kementerian, 10. Direktur di bawah dirjen. Meski begitu, tidak semua jabatan ASN bisa diintervensi langsung oleh presiden. Beberapa tetap menjadi tanggung jawab menteri atau kepala daerah, seperti jabatan administrator, meliputi kepala bagian, camat, dan kepala bidang. Lalu jabatan pengawas seperti kasubag, lurah, pengawas teknis, dan jabatan fungsional seperti guru, dokter, auditor, penyuluh, peneliti, dan arsiparis. Nah, kita tunggu saja apakah dalam perkembangannya nanti revisi undang ASN juga akan menyinggung mengenai penataan honorer. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan rencana revisi undang-undang ASN yang akan dilakukan oleh DPR ya. Tetapi Kementerian Pan-RB belum menerima draft resmi gitu ya. Sehingga tentunya belum ada usulan apapun dari Kementerian Pan-RB. Jadi kita tunggu saja perkembangannya ke depan ya. Semoga jika benar ada revisi undang-undang ASN, revisi tersebut memberikan dampak positif terhadap para ASN. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.